Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Fadil dengan NPM 19210037. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dengan mata kuliah Pengembangan dan Inovasi Kurikulum PAI yang berjudul Pengembangan dan Inovasi Blended Learning pada mata pelajaran PAI. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian blended learning. Blended learning terdiri dari kata blended ataupun kombinasi ataupun campuran, dan learning artinya belajar. Istilah yang lain yang sering digunakan adalah hybrid course, itu hybrid ataupun campuran kombinasi course, mata kuliah. Makna asli sekaligus yang paling umum blended learning mengacu pada belajar yang mengkombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap muka face to face dan pembelajaran berbasis komputer, online dan offline. Model blended learning adalah dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik blended learning pada mata pelajaran PAI. Ciri khas dari blended learning adalah menggabungkan antara face to face classroom dan online learning. Di masa pandemi seperti ini, walaupun sudah terbiasa dengan pembelajaran berbasis online learning, tetapi pembelajaran face to face ini masih dibutuhkan gitu. Meskipun kita dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, tapi dengan sama yang kualitas informasi ketika face to face. Jadi kita bisa jadi berinteraksi atau melakukan pembelajaran melalui media online dengan jumlah peserta didik yang banyak gitu ya. Tetapi kualitas komunikasi kita tidak akan sama ketika kita berada dalam satu tempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa face to face classroom akan tetap dibutuhkan dalam proses pembelajaran PAI. Lalu kemudian pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI. Nah, untuk tujuan pengembangan PAI dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI adalah agar para guru peserta didik serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Berdasarkan definisi tersebut, atas dapat disimpulkan model blended learning itu adalah model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran online ataupun maya di kelas seperti biasa, pembelajaran online. Jadi dalam prosesnya selain siswa belajar di kelas sesuai jadwal yang sudah dibuat, tetapi ada pembelajaran online yang dilakukan di luar jam belajar. Belajar online bisa dimanfaatkan untuk pemberian materi ataupun informasi dari guru terkait materi gitu ya. Bisa juga ada dalam forum seperti forum diskusi, juga pemberian tugas dan pengumpulan tugas oleh siswa. Nah, kemudian ada juga strategi pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI. Strategi exposition, bahan untuk pelajaran diberikan kepada peserta didik ke dalam bentuk yang sudah jadi murid dituntut agar menguasai bahan yang sudah ada tersebut. Nah, dan ada strategi dapat dibagi 4, yakni pertama, strategi pembelajaran langsung ataupun direct introduction. Ialah strategi yang lebih banyak menggunakan guru sebagai pusat informasi. Materi yang disampaikan sangatlah gamblang gitu ya. Di dalamnya menggunakan berbagai materi, misalnya metode ceramah, terus metode praktik ataupun latihan-latihan lainnya ya. Juga ada demonstrasi, pertanyaan didaktik dan pengajaran secara eksplisit. Dengan itu siswa dapat mengembangkan keterampilan serta memperluas pengetahuannya. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung ataupun indirect interaction, yang dimana pembelajaran itu memperlihatkan adanya bentuk keterlibatan begitu banyak dari siswa untuk melakukan sebuah pendidikan gitu ya. Guru berguna sebagai fasilitator gitu.
jadi sumber personal pendukung. Maka dari itu, guru juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan inquiry ataupun aktif dalam memecahkan suatu masalah. Nah, untuk yang ketiga strateginya yaitu interactive interaction. Strategi interaktif merujuk kepada adanya sebuah metode diskusi serta saling berbagi antar siswa. Adapun itu bisa dikembangkan dalam sebuah pengelompokan peserta didik untuk mengerjakan tugas ya secara bersama-sama gitu. Nah, untuk yang keempat itu strateginya experiential learning, yakni strategi belajar melalui pengalaman yang berbentuk induktif dan berpusat kepada anak didik. Gitu, serta berorientasi pada pekerjaan atau pendekatan gitu ya ataupun penekanan. Baik, kita maju ke langkah-langkah ya. Untuk langkah-langkah pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI. Menurut Suku 2012, secara spesifik Profesor Stetmer menyarankan 6 tahapan dalam merancang dan menyelenggarakan blended learning agar hasilnya optimal. Di antaranya adalah yang pertama yaitu ditetapkannya macam dan materi bahan ajar. Untuk yang kedua yaitu tetapkan rancangan blended learning yang digunakan. Untuk yang ketiga yaitu tetapkan formal online learning gitu ya. Untuk yang selanjutnya yang keempat yaitu lakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Yang kelima, diselenggarakannya blended learning dengan baik dan disiapkannya kriteria evaluasi pelaksanaan blended learning. Itu langkah-langkah yang harus disiapkan ya dari pengembangan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI di era Society 5.0. Perkembangan blended learning yang akhir ini semakin pesat, tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dan individualisasi pengalaman belajar pelajar atau mahasiswa, tapi juga memungkinkan mengajar untuk mengefektifkan waktu yang mereka habiskan sebagai fasilitator pembelajaran. Adapun contoh-contoh hasil pengembangan dari inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI di era Society 5.0 diantaranya itu Station Rotation Blended Learning. Station Rotation Blended Learning adalah menggabungkan ketiga stasiun atau spot dalam satu tatap muka dibagi menjadi 3 gitu ya. Untuk yang kedua yaitu contohnya Lab Rotation Blended Learning. Model Lab Rotation Blended Learning mirip dengan Station Rotation, yaitu memungkinkan siswa mempunyai kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu Blended Learning Inside Out. Dalam Blended Learning Inside Out, pembelajaran dirancang akan selesai atau berakhir di luar kelas dengan memadukan kelebihan-kelebihan tatap muka fisik dan digital. Namun dalam model luar dan dalam luar masih menonjolkan pembelajaran di kelas, sedangkan pembelajaran online bertugas sebagai penguat gitu ya komponen-komponen pembelajaran online gitu. Dapat berupa inquiry mandiri dan e-learning formal gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sajikan dan saya paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa berguna buat kalian semuanya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.